Halo saudara semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jumpa lagi di YouTube channel saya, Saverius. Jadi saudara semua, di dalam dunia penerbangan banyak sekali profesi yang turut andil besar dalam suksesnya suatu penerbangan. Salah satu profesinya adalah FOO atau Flight Operation Officer. Apa itu FOO dan apa saja syarat-syarat menjadi seorang FOO? Di dalam video kali ini, saya coba menjelaskan sesederhana mungkin bagi saudara semua yang masih awam dengan dunia penerbangan mengenai FOO tersebut. Tapi sebelumnya, saya ucapkan terima kasih bagi saudara semua yang baru bergabung dengan YouTube channel saya. Mohon dukungannya dengan like, subscribe, komen di kolom komentar, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Kita langsung saja masuk ke dalam video pembahasan tentang FOO. FOO adalah personal yang diberikan otoritas berupa lisensi yang dikeluarkan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan bertugas untuk mempersiapkan semua informasi terkait suatu penerbangan, baik itu informasi penumpang, bagasi, kargo, cuaca dari suatu penerbangan, informasi rute dalam penerbangan tersebut, dan juga segala macam informasi baik dari bandara keberangkatan sampai dengan bandara tujuan penerbangan itu. Apa saja syarat-syarat untuk menjadi seorang FOO? Pasti saudara semua ingin tahu syarat seseorang itu dapat menjadi FOO. Yang pertama, dia harus memiliki tubuh yang sehat. Untuk syarat ini dapat dilakukan dengan melakukan cek medek atau cek kesehatan pada Balai Kesehatan Penerbangan yang memang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Yang berikutnya, seorang FOO ini harus memiliki mata yang sehat dan juga terpenting dia tidak boleh buta warna. Alasan apa kenapa seorang FOO ini tidak boleh buta warna? Yaitu di dalam proses pembriefingan kepada seorang penerbang ada beberapa dokumen atau beberapa peta yang membedakan warna-warna dengan informasi mengenai warna tersebut secara masing-masing. Jika seorang FOO ini memiliki masalah buta warna, maka besar kemungkinan apa yang dia informasikan kepada penerbang itu bisa salah. Sebagai contoh, ketika seorang FOO ini melihat warna biru, namun dia sampaikan kepada penerbang adalah warna hijau, di mana dari warna-warna tersebut memiliki informasi sendiri-sendiri, maka sangat fatal untuk seorang penerbang melakukan penerbangannya karena dia menerima informasi yang salah dari seorang FOO. Selanjutnya, untuk menjadi seorang FOO harus memiliki kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan ini penting bagi seorang FOO karena akan mendukung dia dalam proses pekerjaannya. Karena semua dokumen yang nantinya dia briefingkan kepada seorang penerbang atau yang dia prepare dalam proses pekerjaannya, semuanya dalam bahasa Inggris. Jika tidak, atau jika FOO ini tidak memiliki keahlian itu, maka akan menghambat dia dalam proses pekerjaannya. Untuk menjadi seorang FOO juga harus memiliki keberanian pada ketinggian atau dia tidak boleh takut akan ketinggian. Kenapa hal ini penting? Karena bukan hanya pilot atau pramugari saja yang disertakan dalam suatu penerbangan, namun ada saat-saat tertentu atau ada waktu-waktu tertentu seorang FOO ini diikut sertakan di dalam suatu penerbangan. Jika FOO ini tidak memiliki keberanian untuk terbang atau takut akan ketinggian, maka ini sangat mengganggu dalam proses pekerjaannya. Selanjutnya, FOO juga
harus mampu bekerja di bawah tekanan. Dia harus mampu mengambil sebuah keputusan. Terus seorang FOO juga harus gesit dan dapat melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu tertentu. Misalnya ketika ada pesawat yang delay, FOO ini harus cepat dalam mengambil keputusan untuk kelancaran pesawat tersebut, atau minimal meminimalisir delay tersebut. Maka FOO ini harus mampu mengatasi situasi-situasi seperti itu. Syarat selanjutnya untuk menjadi seorang FOO adalah usia minimal 21 tahun ketika dia menerima lisensi. Sebagai info saja, walaupun ketika usia 21 tahun baru seorang dapat menerima lisensi, tidak menutup kemungkinan baginya untuk sekolah di usia 19 tahun atau ketika dia lulus dari bangku SMA. Namun untuk tetap bekerja di dunia penerbangan setelah dia menyelesaikan pendidikan FOO-nya, dia hanya menerima sertifikat atau tanda bahwa dia sudah mengikuti sekolah FOO. Dan ketika usianya menginjak 21 tahun, baru dia bisa kembali mengklaim lisensinya, baik itu lewat sekolah di mana tempat dia melakukan pendidikan FOO, atau dia bisa mendapat surat rekomendasi dari sekolah tersebut untuk nantinya membantu dia dalam mengklaim lisensi pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Syarat yang terakhir atau syarat yang paling penting untuk menjadi seorang FOO adalah dia harus mengikuti pelatihan FOO atau diklat FOO selama kurang lebih 6 bulan, di mana terdiri dari 3 bulan classroom dan 3 bulan lagi mengikuti pelatihan atau OJT di baik itu bandara atau maskapai yang memang ditentukan oleh sekolah tempat di mana dia melakukan pelatihan FOO tersebut. Untuk selanjutnya, ketika dia sudah menjalani 6 bulan baik classroom dan juga OJT di bandara atau di tempat yang memang ditentukan oleh diklatnya, seorang FOO ini harus mengikuti lagi yang namanya ujian negara atau kompetensi cek dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, di mana jika dia dinyatakan lulus oleh Dirjen Perhubungan Udara, seorang FOO ini berhak memiliki lisensi. Di tangan saya adalah lisensi saya ketika saya mengikuti sekolah FOO, di mana lisensi ini diterima setelah saya melewati persyaratan-persyaratan tadi, baik itu mulai dari usia, kesehatan, dan segala macam, sampai dengan saya mengikuti diklat di Balai Diklat di mana tempat saya melakukan pendidikan FOO ini. Berikut apa saja yang ada di dalam lisensi ini yang mengatur dan juga sebagai pedoman bagi seorang FOO dalam melakukan tugas-tugasnya. Semuanya tertera di dalam lisensi ini. Kita lihat apa isinya. Oke, yang paling pertama yang tertulis di dalam lisensi saya ini adalah dasar hukum, di mana lisensi ini dikeluarkan sesuai dasar-dasar ukuran dan cara-cara kerja mengenai pemberian lisensi, sebagai termaksud di dalam lampiran 1 dan persetujuan Chicago yang telah disetujui oleh Badan Rapat Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Penerbangan dan Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Indonesia. Jadi dalam pengeluaran lisensi ini ada dasar-dasar hukum yang memang mendasari pemberian lisensi ini pada seorang FOO. Jadi lisensi ini memiliki landasan hukum, di mana ketika seorang FOO melanggar atau boleh dikatakan tidak memiliki persyaratan yang atau tidak memenuhi lagi persyaratan-persyaratan yang terisi di dalam undang-undang tersebut, maka lisensi ini dapat dicabut oleh badan yang berwenang untuk
pengeluaran atau pencabutan lisensi ini. Yang selanjutnya di dalam lisensi ini mengatur juga kewenangan pemegang lisensi ini berwenang bertindak sebagai personel penunjang operasi penerbangan dalam melakukan proses pemberangkatan pesawat di sembarang rute atau bagian dari rute yang olehnya telah memiliki kualifikasinya, serta pemeliharaan kualifikasi seperti yang tercantum dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 63, bagian 121 dan 135. Jadi kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh seorang FOO semuanya diatur di dalam lisensi ini dan juga diatur dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 63, 121 dan 135. Jika seorang FOO melakukan pekerjaan di luar dari peraturan tersebut, maka bisa dinyatakan ilegal dalam pekerjaannya tersebut. Selanjutnya adalah masa berlaku sertifikat atau lisensi. Lisensi ini tidak memiliki masa berlaku atau permanen dan dapat dianggap tidak berlaku apabila pemegang lisensi sudah tidak memenuhi standar kesehatan sesuai dengan Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 67 atau dianggap perlu untuk dibekukan, dicabut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara atau dikembalikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Jadi, seorang FOO dapat kehilangan lisensinya dan tidak menjadi FOO lagi jika dia memiliki suatu penyakit yang memang tidak dibolehkan bagi seorang pemegang lisensi atau seorang FOO, maka lisensinya dapat dicabut. Terus hal lain yang dapat menyebabkan seorang FOO kehilangan lisensinya adalah FOO ini atau pemegang lisensi ini terbukti dengan secara meyakinkan berkontribusi langsung dalam pelanggaran-pelanggaran mengenai safety dalam penerbangan tersebut yang dapat membahayakan suatu penerbangan. Jadi secara otomatis lisensinya ini dapat dicabut oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Selanjutnya adalah kewenangan atau rating tipe pesawat. Jadi di dalam kolom ini seorang FOO memiliki rating-rating pesawat yang bisa dia handle atau yang memiliki kewenangan untuk melakukan pekerjaan terhadap pesawat tersebut. Sebagai contoh, dalam tipe rating pesawat yang saya miliki, saya memiliki tipe rating pesawat Boeing pertama seri klasik, yaitu tipe 300, 400, dan 500, dan juga tipe Boeing NG New Generation tipe 800. Jadi kewenangan saya hanya bisa mencakup pesawat yang tertulis di dalam lisensi saya ini. Jika jenis pesawat lain yang tidak tertulis di dalam di dalam lisensi saya ini, saya masih bisa untuk melakukan briefing atau dispatch terhadap pesawat tersebut. Namun saya tidak berwenang dalam melakukan tanda tangan pada dokumen-dokumen yang akan diikutsertakan pada pesawat yang memang tidak tertera di dalam lisensi saya ini. Jika saya melakukan hal tersebut, saya sama saja melakukan pelanggaran, di mana ketika terjadi kesalahan pada pesawat tersebut, maka bisa jadi salah satu penyebabnya adalah seorang FOO yang tidak valid dalam tipe pesawat tersebut atau dalam menghandle pesawat tersebut, makanya bisa terjadi kesalahan dalam penghandlean tipe pesawat yang memang tidak tertera di dalam lisensinya. Bagaimana seorang FOO ini tetap dinyatakan layak atau tetap dinyatakan berhak memegang lisensi ini, yaitu seorang FOO ini harus minimal melakukan recurrent atau mereview kembali ilmu pengetahuan yang dia lakukan atau yang dia kerjakan selama 1 tahun 1 kali, di mana seorang FOO ini harus mengikuti classroom,
kemudian harus mengikuti ujian kompetensi cek dari pihak perhubungan udara. Setelah dia dinyatakan lulus atau dinyatakan layak, maka secara otomatis akan dicantum di dalam kolom recurrent type of aircraft bahwa seorang FO ini layak untuk menghandle pesawat yang memang merupakan rating atau yang terdaftar di dalam lisensinya. Berikutnya yang tertulis di dalam lisensi ini adalah Operating Familiarization Flight atau yang sering disebut FAM Flight. Di awal tadi sudah saya jelaskan syarat untuk menjadi seorang FO adalah memiliki keberanian atau tidak takut akan ketinggian. Itu sangat penting untuk bagian ini, di mana seorang FO akan diikut sertakan dalam suatu penerbangan, di mana dia akan duduk bersama-sama dengan pilot atau penerbang di dalam ruang kemudi atau kokpit. Fungsinya adalah seorang FO ini bersama-sama dengan pilot menganalisis penerbangan tersebut, mulai dari keberangkatan hingga di tempat tujuan, di mana nantinya hasil analisisnya itu akan menjadi pedoman seorang FO dalam melakukan pekerjaannya di kemudian hari. Jadi apa yang dia briefingkan kepada pilot atau penerbang itu harus sinkron dengan apa yang dia lihat di dalam penerbangan ketika dia melakukan FAM flight tersebut. Selanjutnya adalah sertifikat kesehatan yang dikeluarkan oleh Balai Kesehatan Penerbangan. Sertifikatnya seperti ini, di mana sertifikat ini menyatakan bahwa seorang FO itu sehat dan layak untuk melakukan pekerjaannya dan secara langsung layak untuk memegang lisensi ini. Jika seorang FO tidak menyertakan sertifikat di dalam lisensinya ini, dan ketika ada pemeriksaan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, maka secara otomatis lisensi ini akan dicabut. Sebagai info, untuk seorang FO melakukan medical check atau tes kesehatan, waktu yang dibutuhkan untuk tiap kali melakukan tes kesehatan tersebut adalah 2 tahun, di mana setiap 2 tahun seorang FO ini harus melakukan atau harus datang ke Balai Kesehatan Penerbangan untuk melakukan medical check secara lengkap, dan jika dinyatakan sehat, maka sertifikat ini akan diperbaharui dan dicantum di dalam lisensi ini. Oke, saudara semua, itu tadi adalah pengertian FOO dan juga syarat-syarat untuk menjadi seorang FOO. Sekedar masukan untuk saudara semua yang ingin menjadi FOO, kalian harus memiliki persyaratan yang telah saya sebutkan di awal video tadi, dan juga kalian harus pastikan benar sekolah yang betul-betul telah terdaftar di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, agar kalian tidak mengalami kesalahan dalam pemilihan sekolah tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, terkhusus bagi mereka yang sedang mencari info tentang sekolah FOO. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sukses selalu dan selalu sehat. Bye-bye.